Pengertian teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam suatu penelitian survei, tidak perlu untuk meneliti semua individu dalam suatu populasi, sebab di samping memakan biaya yang banyak, juga membutuhkan waktu yang lama. Dalam meneliti sebagian dari populasi, diharapkan hasil yang diperoleh akan dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel dari suatu penelitian untuk mendapatkan data yang representatif, yaitu yang pertama, ada derajat keseragaman atau degree of homogeneity dari populasi. Makin seragam populasi, makin kecil sampel yang akan diambil. Yang kedua, ada presisi yang dikehendaki dari penelitian. Makin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki, makin besar jumlah sampel yang harus diambil. Yang ketiga, ada rencana analisis. Ada kalanya besarnya sampel sudah mencukupi sesuatu dengan tingkat presisi yang dikehendaki. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan kebutuhan analisis, jumlah sampel tersebut kurang mencukupi. Yang keempat, ada tenaga, waktu, dan biaya. Jika diinginkan tingkat presisi yang tinggi, maka jumlah sampel harus besar. Beberapa pengertian dasar, ada sampling, proses pengambilan atau pemilihan sebuah elemen atau objek atau unsur dari populasi yang berukuran N. Elemen, sesuatu yang menjadi objek penelitian, dapat berupa orang atau benda yang dikenakan pengukuran. Selanjutnya ada populasi atau N, kumpulan lengkap dari elemen-elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama ada sampel, merupakan bagian dari populasi. Elemen anggota sampel merupakan anggota populasi di mana sampel diambil. Jika N banyaknya elemen populasi dan N kecil itu banyaknya elemen sampel, maka N kecil kurang dari N besar. Kerangka sampel adalah daftar yang memuat seluruh elemen atau anggota populasi sebagai dasar untuk penarikan sampel random. Statistik adalah bilangan yang diperoleh melalui proses perhitungan terhadap sekumpulan data yang berasal dari sampel. Dan parameter adalah bilangan yang diperoleh melalui proses perhitungan terhadap sekumpulan data yang berasal dari populasi. Beberapa teknik pengambilan sampel. Yang pertama, sampling acak sederhana atau simple random sampling ialah suatu sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sampel acak sederhana dapat dilakukan dengan undian atau bilangan acak. Untuk dapat mempergunakan metode ini harus dipenuhi beberapa syarat, yakni 1. Populasi harus besar. 2. Harus tersedia daftar kerangka sampel. 3. Populasi harus bersifat homogen. Yang kedua, sampling acak sistematis atau systematic random sampling. Ialah suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Sampel sistematis seringkali menghasilkan kesalahan sampling yang lebih kecil disebabkan anggota sampel menyebar secara merata. Yang ketiga, sampling acak berlapis atau stratified random sampling. Untuk dapat menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat populasi yang heterogen, maka populasi yang bersangkutan dibagi ke dalam lapisan-lapisan atau stratum yang seragam dan dari setiap lapisan diambil sampel secara acak. Dalam sampel berlapis, peluang untuk terpilih satu strata dengan yang lain mungkin sama, mungkin pula berbeda. Yang keempat, sampling gugus atau klaster sederhana. Jika seorang peneliti ingin meneliti besarnya pendapatan per bulan dari tiap-tiap keluarga di suatu kecamatan, sedangkan data mengenai jumlah keluarga di kecamatan tersebut tidak tersedia, maka kecamatan tersebut dibagi menjadi desa-desa. Desa-desa itu dijadikan gugus atau unsur sampling. Semua desa yang ada diberi nomor dan dipilih secara acak sebuah desa atau lebih sebagai sampel. Yang kelima, sampling wilayah. Ada kalanya peneliti dihadapkan pada wilayah penelitian dengan berbagai ciri khusus pada beberapa bagian wilayah tersebut. Dalam keadaan seperti itu, sampling wilayah atau area mungkin akan lebih tepat digunakan. Menentukan ukuran sampel.
Ada dua cara untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama jika populasi diketahui, dan yang kedua jika populasinya tidak diketahui. Untuk populasi diketahui, sering dipertanyakan bagaimana cara untuk menentukan sampel. Nah, di sini jika populasi diketahui ada rumus yang namanya rumus Lopin. Rumus Lopin sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di layar. Dengan keterangan N kecil sama dengan jumlah sampel, N kapital sama dengan jumlah populasi, dan E sama dengan batas toleransi kesalahan atau error tolerance. Menggunakan rumus Lopin ini harus ditentukan batas toleransi kesalahan. Biasanya digunakan 1%, 5%, atau 10%. Nah, di dalam contoh yang ada di makalah itu kita menggunakan batas kesalahan 5%. Jadi contoh soalnya, sebuah hotel berbintang di Bali memiliki 1000 karyawan dan akan dilakukan survei dengan mengambil sampel. Berapa sampel yang dibutuhkan apabila batas toleransi kesalahannya 5%? Nah, kita tulis dulu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Nah, ini rumus Lopin. N kecil itu sama dengan jumlah sampel. N besar sama dengan jumlah populasi. Nah, E kuadrat itu batas kesalahan, batas toleransi kesalahan. Nah, contoh soal tadi kita masukkan ke dalam rumus. N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Nah, N besar jumlah populasinya yaitu 1000 karyawan dibagi 1 ditambah 1000 dikali E kuadrat. Nah, E kuadrat ini tadi kan 5% itu menjadi 0,05. Nah, di sini 0,05 dikali 0,05. Karena di sininya kuadrat, maka di sininya kita kali. Nah, ini 1000 dibagi 1 ditambah 1000. Nah, 0,05 dikali 0,05 hasilnya adalah 0,0025. Kemudian kita tulis lagi 1000 dikali 1 ditambah ini menjadi 2,5. Nah, 1000 1 tambah 2,5 menjadi 3,5. Hasilnya adalah 1000 dibagi 3,5 285,71. Karena 7 itu lebih besar dari 5, maka kita bulatkan menjadi 286. Nah, ini hasilnya. Dua, berdasarkan jumlah indikator, atau jika jumlah tidak diketahui. Jika jumlah populasi tidak diketahui, jumlah responden penelitian dapat ditentukan dengan merujuk pada persyaratan jumlah sampel minimal pada analisis tertentu, seperti analisis Sam-Amos, yaitu antara 100 hingga 200 sampel. Jumlah sampel sebesar 400 orang tersebut telah dianggap cukup memadai dan disarankan menggunakan teknik ML atau Maximum Likelihood atau GLS, Generalized Least Squares. Begitu juga halnya dengan analisis faktor. Misalnya jumlah sampel tergantung pada jumlah indikator yang minimalkan dikalikan 5 kalinya. Misalnya, seorang peneliti menentukan 20 indikator penelitian, maka jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah 20 dikali 5 sama dengan 100 orang.
Kesimpulan, dalam penelitian terdapat populasi dan sampel yang akan dijadikan sebagai data. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling, yaitu probability dan non-probability sampling. Pada probability sampling dibagi lagi menjadi simple random sampling, proportionate sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling atau area sampling. Sedangkan pada non-probability sampling dibagi-bagi lagi menjadi sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan snowball sampling. Sekian.